Gini ternyata rasanya dapat iko-ikoyan. Aduh. Ini tadi malam dikirimin sama Pak Dandi, partner gue di Bakso Aci Akang. Gak tau, gue gak bisa berkata-kata. Ini gue masukin tadi malam ya videonya dikit, kita rekam pakai handphone pas motor ini datang. Apa ini? Gue nggak ngerti. Coba kita lihat dulu. Anjir, ini Darling. Merah lagi kan? Anjir, lo udah di mana ya? Turun ya? Luarnya doang. Lo udah di mana? Ada di Dalamnya mah. Kan investasi mas, nggak apa. Oh, gue jadi enak nih. Langsung nyala lagi. Akhirnya gue bisa merasakan rasanya dapat iko-ikoyan, ternyata menyenangkan. Ternyata menyenangkan juga ya. Aduh. Thank you Pak Dandi. Ini katanya Pak Dandi ngasih karena berterima kasih juga tuh gara-gara kemarin kita main iko-ikoyan yang beberapa hari yang lalu. Bakso Aci Akang jadi rame banget. Sampai di mana-mana cabangnya membludak semuanya. Followersnya naik sampai 600.000 lebih. Sekarang itu dari awalnya itu followers Bakso Aci Akang 100 ribuan. Jadi sekarang hampir 800 ribu ya. Apa udah lewat 800 ribu nggak tahu, gue udah nggak ngecek lagi. Tapi Pak Dandi, thank you banget Pak Dandi. Seneng banget gue dapat Vespa Darling lagi. Ini kayaknya Vespa, salah satu Vespa yang tidak akan gue beli tadinya karena ini Vespanya harganya lumayan banget. Sayang gue beli Vespa semahal ini. Thank you Pak Dandi. Ganteng banget lagi. Ini buat yang nggak ngikutin di Instagram mungkin sekarang itu jadi lagi rame iko-ikoyan. Yang gue juga nggak tahu kenapa baru rame sekarang karena sebenarnya gue sudah melakukan itu dari cukup lama. Jadi sebenarnya konsep iko-ikoyan itu adalah berbagi kebahagiaan. Biasanya itu random banget tuh kalau misalnya ada followers yang DM gue siang-siang panas nih gitu. Terus gue kayak sering yang oke, Koy, Iko itu asisten gue yang baru. Koy kirimin dia es kelapa gitu. Atau kalau misalnya ada yang DM gue, wah makan sate enak nih gitu. Terus gue kirimin sate, gue kirimin pizza, gue kirimin burger, bakso Aci Akang. Random banget karena emang apa ya, konsepnya itu sebenarnya berbagi kebahagiaan. Nah, cuman belakangan ini mungkin karena jadi ramai banget ya, jadi ada sedikit pro kontra. Ada yang kontranya itu mungkin bilang kadang bantuannya itu nggak tepat sasaran gitu. Harusnya mungkin bisa dikasih ke yang lebih membutuhkan, fakir miskin gitu. Tapi sebenarnya menurut gue, karena konsepnya itu berbagi kebahagiaan ya, menurut gue untuk berbagi kebahagiaan itu nggak harus mengkotak-kotakan, lo nggak miskin-miskin amat nih, harusnya yang dapat lebih miskin dari lo, harusnya yang dapat lebih susah dari lo. Nggak kayak gitu sih yang mau gue lakukan. Karena gue pikir, contohnya ya, misalnya kita punya tetangga kita nyuci pakai tangan tuh, terus kita sering ngeliat tiap hari dia nyuci pakai tangan, capek gitu kan. Oh ya udah, gue pengen nyenengin tetangga gue nih, pengen beliin mesin cuci. Tapi sebenarnya tetangga kita ini nggak miskin-miskin banget gitu. Ya nggak ada salahnya juga kita mau memberikan kebahagiaan pada tetangga kita. Kita beliin mesin cuci, terus dianya happy, kerjanya jadi ringan. Jadi sebenarnya untuk memberikan kebahagiaan itu nggak harus memandang statusnya sih, nggak harus orang yang susah. Karena kalau misalnya kita ngomongin orang susah, pasti ada yang lebih susah lagi, ada yang lebih susah lagi. Jadi udahlah, kalau misalnya mau ngasih mah ngasih aja. Kalau emang udah rezeki mah rezeki aja. Ada lagi yang pro kontra karena keganggu di spam sama followers. Itu gue setuju banget, gue juga bisa relate. Karena emang dari awal gue tuh berkali-kali ngingetin, jangan spam, jangan bikin cerita-cerita sedih, jangan dilebay-lebayin. Kita santai aja. Karena emang kan kita emang berbagi kebahagiaan dan jujur-jujuran aja. Gue juga menurut gue kalau emang udah rezeki itu nggak bakal kemana ya. Yang dipilih itu juga kalau misalnya kita perhatiin, gue nggak milihnya dipilih banget atau yang gimana. Jadi yang DM masuk kan banyak tuh. Jadi scrollnya dan gue baca misalnya dia pengen beliin kado buat ayahnya gitu. Ya gue merasa gue tidak perlu mengecek apakah dia orang mampu atau tidak gitu. Gue lihat baca niatnya baik, ya udah gue bantu. Pasti mau dia orang kaya, mau dia orang susah, yang namanya kita kasih kayak gitu, kita kasih kejutan, surprise, kita kasih kebahagiaan, pasti happy dia. Contohnya kayak ini nih, ini gue dikasih motor sama partner gue, Pak Dandi. Alhamdulillah sebenarnya gue mampu beli ini, cuman ketika gue dikasih ini, ya seneng-seneng aja. Maksudnya siapa yang nggak seneng dikasih kado gitu. Jadi kayak kemarin gue juga milih, ada yang random juga tuh, ada yang bilang, bang mau butuh uang buat belajar nyetir mobil. Akhirnya waktu itu gue kasih 3 juta karena gue tahu nyetir mobil itu sekitar 3 jutaan sekolahnya. Gue ngerasa apa ya?
energinya itu ya dia jujur aja gitu buat nyetir mobil di saat yang lain menjual cerita sedihnya segala macem, tiba-tiba ada orang yang jujur gitu, gue hargai kejujurannya gitu. Jadi emang poinnya, kalau menurut gue kalau misalnya ini teman-teman di sini ada yang pengen main iko-ikoyan juga, gue berterima kasih banget untuk semua orang yang mau berbagi apapun alasannya. Kalau mau berbagi aja, tapi kalau misalnya ada yang ditodong untuk berbagi sama followersnya, gue juga tidak setuju itu, karena gue juga bilang berkali-kali di Instagram gue, kita itu mau berbagi karena emang kita pengen berbagi gitu, bukan karena ditodong untuk berbagi. Jadi kalian jangan suka maksa-maksa orang juga, dan kita semua harus tetap respect walaupun orang yang kalian minta tidak mau berbagi dengan cara yang seperti ini, ya kita harus respect juga. Semua orang punya caranya sendiri masing-masing untuk berbagi, jadi jangan dipaksa, jangan spam kemana-mana, dan jangan pakai cerita bohong, jangan disedih-sedihin. Ya kalau misalnya kalian mau main seru-seruan kayak gini, jujur aja, dibawa have fun aja. Kalau misalnya belum dapat ya berarti belum rezeki, kalau misalnya dapat berarti rezeki kalian. Ya sesimpel itu aja sih. Kalau gue seneng banget bisa berbagi, dan ternyata ketika kita berbagi terus banyak yang ngeliat, yang berbagi jadi makin banyak. Gue jadi belakangan ini jadi kayak teman-teman gue tuh jadi sering yang hubungin gue, nelfon, WhatsApp, Rif, seru juga ya kayaknya, yaudah deh gue titipin deh, gue ada duit nih 100 juta, bagi-bagiin aja ke followers lo gitu. Yang kayak gitu kan sebenarnya daripada kita bikin ribet niatnya ininya itunya, ya udahlah, toh juga yang dibagiin juga happy juga, dan nggak ada salahnya sih bikin orang happy menurut gue. Jadi ya, gitu deh. Sekarang gue mau mengagumi keindahan. Aduh, gue seneng banget. Ini mungkin kalau buat yang nggak ngerti motor ya, motor Darling itu mungkin di line up Vespa. Kalau anak yang nggak ngerti Vespa mungkin ngeliat semua motor Vespa sama, tapi padahal enggak. Motor Darling ini adalah salah satu primadonanya di Vespa, yang motor yang anak-anak Vespa pengen punya. Pak Dandi, makasih banget. Gue dikasih motor Darling tahun 1966 yang baru direstorasi full dengan kondisi semuanya original dan full paper BPKB plus STNK. Aduh, gue nggak enak sama Pak Dandi karena gue tahu ini pasti mahal. Oke, kita unwrap dulu ya. Aduh, ini baru Vespa. Ini tuh sebenarnya kalian tuh ada yang dikasih tau nggak sih? Gue. Gue nggak tahu. Pak Dandi bilang apa? Gue sendirian. Terus? Bilang, Waduh, saya dengar ada mobil motor Vespa, kita pengen mimpin deh. Waduh. Hah? Siap. Halo Pak. Siap, salam. Sorry ganggu dikit ya, lagi bikin video. Gak apa-apa. Berisik ya? Wah, punya saya tahun 62 sebelum kasih orang. Oh gitu. Ada motor apa? Vespa Vespa apa Pak? Vespa tahun 62. Wah, tapi ada saya di udah sini. kasih kabak, kadit, Wah, tapak kupas. Tapi udah ada lagi, ada santan. Udah ada lagi. Ada apa aja Pak? jatuh aja lo. Baru mana Vespanya, Pak? Sudah kasih. Iya, kenapa Kasih orang. dikasih? Ya. Baru seminggu. Nggak gila, Pak. Vespanya. Saya lagi ngumpulin Vespa padahal. Itu beli berapa dong? Hah? Itu beli berapa? Ini Dikasih kado Pak. dikasih kado. Beli saya tahun 62. Kalau ada lagi kabarin Pak. Nanti di Bangka banyak. Orang Bangka Pak? Ya, Lah ini tim kita orang Bangka juga nih. Pak Bangka. Tadi Sungai Liat. Saya di Mentok, Pak. Oh, siap. Terima kasih. Wah, salam kenal ya, sama mandi dulu ya. Siap, Pak. Yo. Izin berisik dikit ya Pak. Oh, nggak masalah. Siap. Yo. Lanjut. Oke, tadi. jadi mana tadi kita lagi ngobrol? Tadi nih, kita Bro? nanyain sini, ini, sini, apa? sini. Ini baju kita sama men. Kenapa sih baju lo sama berdua? Yang tektokan sama Pak Dandi itu siapa sih? Gue hari Minggu Pak Dandi nelpon gue, Ki, gue mau ngasih surprise nih buat Bang Arif. Dia bilang kan, Terus? wah mau dibeliin apa Pak? Awalnya dia bilang mau ngasih PTS. Nah, terus? Udah tuh, besoknya ditelepon lagi sama dia, Ki, PTS nggak ada, adanya Darling nih. Anjay. Udah tuh, terus ya udah kontak-kontakan sampai kemarin dia nelpon buat surprise-nya itu. Bentar dulu. Lo jangan buka dulu, tungguin gue. Enak aja lo, malah lo yang buka. Ntar dulu. Begitu, udah. Itu hari apa? Men. Ntar dulu. Hari dia nelpon hari Minggu, kemarin dikasih Senin kan? Hari ini Selasa ya? Lo tahu nggak si Pak Dandi beliin gue Vespa ini? Enggak. Oh, lo nggak dikasih tahu? Ih, Koi, lo dikasih tahu nggak? Nggak tahu, dikasih tahu kaki ya. gue ngasih Berarti- tau Ikoi sejam sebelum surprise itu. Berarti yang bener-bener tahu cuma lo Cuman doang. gue doang. Gue di sini kan. Gue lagi teleponan di sini, tiba-tiba ada mobil lewat si Pak Dandi. Terus si Pak Dandi kayak,
lah Mas Arif kok di sini kata gitu. Dia nggak tahu kantor ini soalnya kantor baru buat tim gue yang lain kan. Terus gue kayak, hah, Pak Dandi ngapain Pak Dandi sini? Gue pikir ternyata dia nganterin Vespa. Gue tadi pikirannya lain. Kenapa? Wah, bos ada surprise apa lagi nih? Gue di Sumringah tuh. Enak aja. Wah, gue ngeliat story kan, Iko yang ngebawa, gue bilang apaan nih? Gue bilang, wah, surprise lagi nih buat gue. Gue jujur ya, kalau yang namanya hadiah ya, Pak Dandi mau beliin gue PTS juga, mau beliin gue Vespa Super juga, gue sangat amat bersyukur dan sangat amat alhamdulillah. Cuman masalahnya, gue dikasihnya Darling dan gue tahu ini mahal banget. Men, ini full paper, men. Gini, setahu gue ya, Vespa Darling ini ada grupnya. Ada grup sosial medianya. Jadi yang punya Darling itu orang itu aja muter. Makanya kenapa nih harganya ya, lumayan. Ini kayak satu. Gue juga kaget sih pas, hah, Darling? Berapa nih kira-kira satu sih ada nih ya? Satu kali ya? Nggak baru sih, second lah. Oke, tapi apapun itu Pak Dandi jadinya kan Pak Dandi, terima kasih Pak Dandi. Pak Dandi mau ngasih saya Vespa yang 10 juta juga saya seneng Ini banget. kapan nih ngeliat nih, Bos? Itu tuh ada di depan ada GoFood. Ikoy lagi ikoy-ikoyin kita karena kita butuh makan. Ayo gue lapar. Oke, ayo kita buka. Gue duluan dong. Pak Dandi, terima kasih atas ikoy-ikoyan Vespanya. Saya buka ya Pak ya. Aduh, enak banget emang buka barang baru nih ya. Ini tahun 66 men. 66 ya? 66 baru direstorasi, full original. Terus ini tadi malam sekali selak langsung nyala men. Bentar, bensinnya kita buka ya. Mesinnya masih bagus banget. Gak tau deh ini. Terlalu. Dah. Aduh, Bos, sakit. Kenapa lo? Apaan lo? Pencet kan kopinya kan. Men, gak lucu men ah. Kena dikit. Gak lucu. Sorry, Bos. Vespa lu gue ambil lagi ya. Jangan! Men, patah men jadinya men. Enggak. Seru udah tadi. Oh, begini nyala. Bentar. Ini gue yang nyalain aja, Bos. Mesinnya masih bagus banget. Nyalainnya masih gampang banget. Gurih banget lagi. Benerin tuh miring. Gara-gara lu tuh. Dah. Apaan tuh bengkok lagi kan? Enggak, emang gitu. Dia kan ngangkat beginian engkolnya. Sakit banget kaki gua kampret banget. Ini giginya 3 ya? Iya. Dan pas banget, jadi Pak Dandi tuh tahu gue tuh emang lagi nyari Vespa warna merah. Waktu itu gue sempet post di Instagram kan, emang gue nyari warna merah gara-gara abis nonton Luka. Dapet lagi Darling pula. Aduh, mulus banget lagi. Ini dibelinya sore kemarin banget kan. Baru banget ini. Jadi malam diantar, sore baru dibayar. Dari Bogor ya? Bukan, Jagakarsa ya? Oh Jagakarsa. Gila, ini ganteng pol. Wih, gila. Pak Dandi, makasih Pak Dandi. Wah, ini cakep sih. Ayo berangkatlah kita yuk. Mana? Bangga kita. Aceh pokoknya. Oke, ini udah dulu lah videonya, kita mau cobain Vespanya dulu. Sekali lagi gue pengen ngucapin buat Pak Dandi, thank you banget ini surprise-nya dibeliin Vespa Darling 90. Aduh. Dan buat buat teman-teman di luar sana, sampai ketemu di iko-ikoyan berikutnya di Instagram gue. Doa aja lah, rezeki di tangan Tuhan bukan di tangan gue. Gue cuman menyampaikan saja, oke? Ayo, mari kita coba. Udah, sambung. Aduh. Kecil ya? Bentar lu. Itu tuh nggak balik loh si itunya engkolannya. Lo kalau misalnya kayak itu balasnya ke Kiki dong, jangan ke gue, kan Kiki yang gituin lo kemarin. Ini lagi ada di depan.
sorry. Ntar pas bisa ke diet, ntar lagi tuh.